ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana karena izin ibu bapak bisa bayangkan jika ilmu tidak tertanam dalam diri kita, mungkin seorang anak tidak peduli kepada orang tuanya. Begitu pula kalau kita tidak salat, maka agama kita pun akan hancur dan robah, tidak bisa berdiri yang tegak. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, marilah kita belajar salat di waktu kecil. Karena pepatah mengatakan bahwa salat 5 waktu kewajiban muslim dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan, baik pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu pun begitu juga. Kalau kita sholat tidak sia-sia loh. Kalau kita sholat masuk surga. Mau nggak masuk surga? Rahmat serta kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, berarti dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia merobohkan agama. Jadi, agama itu seperti rumah yang mempunyai tiang atau pondasi. Kalau rumah tidak ada tiang, maka rumah akan roboh. Hadirin rahimakumullah. Pada zaman sekarang ini, saya heran sekali melihat orang-orang mudah meninggalkan salat. Kalau disuruh salat, ada saja alasannya. Nonton TV lah, main TikTok lah, main game Free Fire lah, dan masih banyak lagi alasan lainnya. Na'udzubillah. Ada sebuah cerita ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang-orang yang memukuli kepalanya sendiri sampai pecah. Kemudian dipukul lagi, pecah lagi, utuh lagi, begitulah seterusnya. Karena apa? Itu karena dia selalu menunda-nunda salat. Dibisiki setan, gak usah salat kawan, mendingan ke warung main dan sambil nonton, pasti lebih asik. Dan yang ibu-ibu dibisiki setan, gak usah salat kawan, mendingan buka Facebook, buka TikTok, selfie-selfie, pasti lebih seru loh. Begitulah cara setan menggoda manusia agar tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya prihatin sekali. Padahal salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah salat pun masih juga suka maksiat, berarti salatnya itu ada yang gak beres. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya kepada setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sebelum tiba waktu tua, waktu muda ini adalah waktu yang sangat berharga. Maka kalau kita sia-siakan dengan begitu saja, ketika kita sudah tua nanti, kita akan menyesal. Karena waktu muda itu sudah berlalu, tidak kita pergunakan untuk yang hal baik-baik. Yang kedua adalah waktu sehat. Jangankan menjalankan perintahnya, mendengarkannya pun merasa kesal. Padahal jika kita bayangkan jadi ayah keduanya mengandung kita selama 9 bulan, dengan kesabarannya beliau membesarkan kita sampai dewasa. Begitupun dengan ayah yang tidak
sedekah? Mana yang lebih utama? Disembunyikan atau menyampaikannya? Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu sadaqata mannan. Artinya Allah tidak menerima orang sedekah, orang-orang suka menyebut-nyebut. Maka karenanya siapa yang tidak mau mendengarkan salat berarti dia belum sempurna Islam sebagai agamanya. Hidup ini akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus menjadi anak bangsa yang berkualitas, yang memiliki cita-cita yang tinggi demi masa depan kita yang cerah nanti. Oleh karena itu sahabat, kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar agar menjadi orang yang sukses, yang memiliki prestasi yang banyak. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di dunia ataupun di akhirat, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, A'udzubillahi minas syaitanir rajim. Bismillah. Yang dirahmati Allah, tidak dipikirin bahwa kita hidup tanpa tak adanya ilmu. Oleh karena itu kita harus menuntut ilmu di duniawi ataupun